Jika mimpi-mimpimu sampai saat ini belum terpenuhi, bukan berarti hidupmu telah usai. Mungkin kamu harus melewati beberapa langkah lagi untuk akhirnya sampai ke titik yang kamu dambakan selama ini. Sebab Tuhan gak akan pernah berdiam diri saat melihatmu tertatih memperjuangkan apa yang kamu impikan selama ini. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pada tahun 1924 di Herzogenaurach terlihat ada seorang pria bernama Adolf Dassler atau biasa dipanggil Adi. Dia sedang berlari mencoba sepatu baru buatannya sendiri. Adi ini dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang sol sepatu, dan selain terobsesi dengan sepatu, Adi juga demen banget dengan yang namanya olahraga. Dan untuk itulah Adi berharap semoga suatu saat nanti sepatu buatannya bisa digunakan oleh atlet kelas dunia. Adi yang terus berlari itu kemudian dikejar oleh kakaknya yang bernama Rudolf atau biasa dipanggil Rudy. Berbeda dengan Adi, Rudy adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan ternama. Dan karena sudah kelelahan, Adi pun akhirnya menghentikan larinya. Ia lalu naik ke mobil kakaknya itu dan mereka pun pulang bersama-sama. Tapi bukannya pulang ke rumah, Rudy ternyata mampir ke kantornya untuk waktu yang tidak sebentar. Dan dengan semena-menanya, Rudy menyuruh Adi untuk melanjutkan perjalanan pulangnya dengan jalan kaki. Sesaat setelah Rudy masuk kantor, Adi yang sedikit kesal itu diam-diam mengambil tali penggerak kipas dari mesin mobil milik Rudy. Ia lalu memanfaatkannya sebagai tali penggerak untuk mesin lampu penemuannya yang baru. Dan ternyata ide itu berhasil. Lampu di bengkelnya menyala. Dan gak berselang lama, Rudy pun muncul dengan amarah yang begitu besar. Ia meminta Adi mengembalikan tali penggerak kipas mobilnya. Rudy yang marah itu kemudian mencaci maki kegemaran Adi yang demen banget bikin sepatu aneh. Adi yang mendengarnya hanya bisa terdiam. Dalam hatinya Adi berkata bahwa kelak dia bisa membuktikan pada semuanya sepatu bikinannya bisa dikenal di seluruh penjuru dunia. Sementara itu, Rudy pun pergi ke stasiun. Amarahnya yang meluap-luap itu seketika hilang saat ia nggak sengaja berpapasan dengan wanita cantik yang bernama Frid. Pas lagi asik berkenalan dengan Frid, Rudy tiba-tiba dihampiri temannya yang tanpa basa-basi langsung main menghina adiknya. Gak terima adiknya dijelek-jelekin oleh orang lain, Rudy pun segera menghajarnya. Dan atas kejadian itu, Rudy segera menemui Adi untuk meminta maaf atas apa yang terjadi tadi siang. Namun belum sempat mengutarakannya, Adi sudah lebih dulu menumpahkan segala curahan hatinya. Meski satu dunia menentang mimpinya, Adi akan terus maju untuk mewujudkannya. Karena bagaimanapun juga, dialah yang paling tahu sebesar apa usahanya selama ini. Mendengar itu, Rudy merasa tersentuh dan dengan cepat Rudy bilang kalau dia akan selalu mendukung apapun yang Adi impikan. Lalu Rudy pun mengajak Adi untuk bekerja sama dalam membangun kerajaan pabrik sepatu mereka sendiri, di mana Adi yang akan bertugas memproduksi sepatunya dan Rudy lah yang akan memasarkannya. Lagi pula Rudy sudah ditendang dari tempat kerjanya. Dan Rudy merasa inilah waktu yang tepat untuk membungkam mulut-mulut nyinyir yang selalu merendahkan mereka berdua. Besoknya Rudy dan Adi pergi ke bank. Mereka berniat ingin meminjam uang di bank sebagai modal untuk bisnis usaha sepatu mereka. Sayangnya meski sudah membawa sampel sepatunya, si banker dengan tegas menolak meminjamkan uangnya. Mengingat akhir-akhir ini banyak perusahaan sepatu yang gulung tikar. Dia takut adik dan kakak ini juga mengalami nasib yang sama dan mereka pun terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Sewaktu akan pulang, Rudy gak sengaja melihat Frid sedang mengalami kesusahan. Gak ingin melewatkan kesempatan ini, Rudy lantas menyuruh Adi untuk pulang lebih dulu. Sementara dirinya ingin mengantarkan Frid pulang.
Di sepanjang jalan, Rudy terus saja melakukan PDKT dengan Frit. Selain itu, Rudy juga menceritakan tentang rencana bisnisnya yang baru mau dirintis itu. Dan disitulah baru Frit tahu tentang Puma, sebuah julukan orang-orang yang diberikan kepada Rudy karena ia suka mengacau. Namun Rudy mengelaknya karena baginya sekarang ia telah berubah. Dan untuk membuktikannya, Rudy membawa Frit ke rumah. Dengan cepat Rudy memperkenalkan Frit ke Adi kalau Frit adalah tunangannya. Hal itu Rudy lakukan sebagai bentuk keseriusannya dengan Frit. Dan singkat cerita, Rudy dan Frit pun akhirnya menikah. Di tengah pesta, Frit gak sengaja melihat Rudy sedang berdansa dengan seorang wanita. Rudy kemudian berdalih ingin mengenalkan wanita itu kepada Adi. Namun bukannya terpesona dengan wanita tersebut, Adi malah gagal fokus dengan tamu yang Rudy undang, di mana itu adalah Bangker Yongwatu itu. Rupanya Rudy sengaja mengundangnya agar membuka tuh mata si Bangker kalau mereka adalah orang yang penting. Dan berkat pesta itulah si Bangker akhirnya bersedia mengenakan sepatu buatan Adi dan langsung menguji coba ketahanannya dengan turun langsung ke lapangan bersama dengan Rudy dan Adi. Si Bangker kemudian memuji kualitas sepatunya itu. Di tengah permainan sepak bola, si Bangker tiba-tiba mengungkit alasan di balik pemecatan Rudy akibat kesalahannya sendiri. Gak mau disalahkan, Rudy pun terus membela dirinya. Adi yang baru tahu tentang kenyataan itu pun langsung kesal. Ia sama sekali gak paham mengapa kakaknya itu gak pernah menceritakan kejadian itu kepadanya. Adi pun jadi takut kalau Rudy akan mengulangi hal yang sama pada bisnis mereka nanti. Namun dengan cepat Rudy meyakinkan kalau sekarang dia adalah orang yang beda. Rudy telah berubah, jadi Adi gak perlu lagi merisaukan hal yang enggak-enggak. Dan keesokan harinya, Rudy pun bergerak mulai menawarkan sepatunya ke berbagai kalangan. Dan alhamdulillahnya Rudy berhasil menjualkan semua sepatunya tanpa ada yang tersisa satupun. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama, karena saat ini Rudy baru saja mendapatkan kabar kalau semua sepatunya dikembalikan. Tentu saja hal itu membuat Rudy jengkel. Ia kemudian menghampiri Adi. Ia meminta Rudy untuk berhenti idealis dan perfeksionis. Karena bagaimanapun apalah daya sepatu bagus kalau nggak bisa bertahan lama. Pusing dengan apa yang terjadi, Adi pun pergi berenang di sekitar danau. Dan siapa sangka Adi malah bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kathy. Dengan secepat kilat, Adi pun mengajaknya kenalan. Dan setelah itu, mereka banyak menghabiskan waktu berduaan. Silber im 100-Meter-Lauf? Bei so vielen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen? Wer als letzter da ist? Adi pun lalu memperkenalkan Kathy kepada Rudy dan Frit. Dan dia memperkenalkan Kathy sebagai pacar yang akan segera ia nikahi. Dan ya, di pesta pernikahan Adi, Frit lagi-lagi melihat Rudy sedang mojok berduaan bersama dengan wanita yang sama seperti waktu itu. Hal itu lantas membuat Frit kepikiran hingga gak bisa tidur. Beberapa bulan kemudian, Rudy dan Adi beserta istri-istri mereka pergi ke sebuah acara olahraga. Lalu mereka bertemu dengan seorang teman lama yang kemudian memperkenalkan mereka ke seorang jenderal bernama Weitzer atau race coach. Seketika itu, Weitzer langsung memuji sepatu dua bersaudara itu yang kini sedang digunakan para atlet di lapangan. Sementara itu, kedua istri mereka terlihat sedang ngobrol, di mana Frit iri dengan kebersamaan Kathy dan juga Adi. Mengingat Rudy seringkali pergi dan jarang di rumah, Frit pun menyarankan agar Kathy bergabung ke pabrik supaya bisa lebih sering melihat Adi.
Kate pun lantas menuruti saran itu. Ia lantas pergi ke pabrik. Awalnya Rudy menentangnya, tapi pas Kate bersedia menggantikan Adi yang berhalang hadir menemani Rudy ke bank, Rudy pun seketika berubah pikiran. Sewaktu mau pergi, mereka berpapasan dengan Fred yang baru saja datang. Dan siapa sangka sepulang dari bank, mereka berhasil mendapatkan pinjaman dari bank. Adi yang mendengarnya pun langsung bersorak senang. Mereka bertiga terus mensyukuri tanpa henti. Pas sampai pabrik, Fred malah melihat lagi keakraban yang terjadi di antara Katie dengan suaminya. Dan detik itu juga Fred merasa cemburu. Keesokan harinya setelah melewati jatuh bangunnya, akhirnya Rudy dan Adi bisa mengadakan pembukaan pabrik mereka, di mana kini mereka adalah pemilik perusahaan terbesar yang ada di kota mereka. Dan yang kemudian memberikan sambutan adalah Wetzer. Setelah itu, Wetzer resmi membuka pabrik baru Adi dan juga Rudy. Mereka lalu berfoto bersama. Lalu Wetzer diajak berkeliling ke pabrik dan lapangan olahraga di sekitar sana. Setelah puas berkeliling, Katie pun ngajakin Wetzer untuk makan malam di rumah mereka. Dan dengan senang hati, Wetzer pun menerimanya. Denn im Zweck des meines Lebens alle Kameraden sein. Jetzt gibt es einen Verband und der leistet etwas. Zu den Olympiaden sind wir gefahren wie... Besoknya pas lagi sarapan, Katie secara terang-terangan ingin meminta Adi membuatkannya sepatu yang mini. Rupanya saat itu Katie sedang mengandung. Adi yang mengetahuinya pun segera memeluk Katie. Ia bahagia bukan main. Gak ingin menyimpan kebahagiaan itu buat diri mereka berdua, Adi pun kemudian memberitahu kabar baik itu kepada Rudy dan juga Fred. Siangnya sehabis Katie berenang, Rudy tiba-tiba muncul menghampirinya. Gak ingin terjadi salah paham, Katie pun memperingati dengan tegas bahwa Rudy hanyalah kakak iparnya. Katie gak ingin Rudy berpikiran kalau dia adalah wanita yang sama seperti wanita yang sering Rudy goda itu. Dan tanpa mereka sadari dari kejauhan, Fred melihatnya. Di rumah, Fred segera melabrak Katie. Gak tinggal diam, Katie pun langsung mengatakan kalau Rudy adalah seorang pemain yang suka genit dengan perempuan. Katie tahu Fred telah lama mengetahuinya. Dan sekarang semua keputusan ada pada Fred. Mau udahan aja sama Rudy atau mengikuti alur permainan Rudy. Gak mau rumah tangganya hancur, Fred mendadak mengompor-ngompori Rudy tentang Adi yang selalu dieluh-eluhkan oleh orang lain. Padahal usaha bisnis sepatu itu dibangun oleh mereka berdua, bukan hanya Adi seorang. Tapi mengapa orang-orang malah sering memuji Adi? Mendengar itu, Rudy sontak memarahi adiknya. Ia ingin Fred berhenti mencampuri urusan bisnis mereka. Suatu hari ketika Katie sedang memberikan pendapatnya, Rudy tiba-tiba menyela omongan Katie dengan sangat kasar. Gak terima istrinya diperlakukan gak baik, Adi yang melihatnya seketika marah. Namun gak lama kemudian Rudy menunjukkan beberapa foto atlet yang harus memakai sepatu produk mereka. Dengan cepat Adi menolak semua atlet itu, karena sebenarnya Adi sudah punya pilihannya sendiri, yaitu Jesse Owens. Rudy yang mendengarnya gak setuju, mengingat Jesse adalah orang negro. Hal itu sudah pasti akan mengancam bisnis mereka. Bukannya mendengarkan Rudy, Adi malah tetap nekat dengan pilihannya. Ia kemudian pergi sendirian menuju Jesse. Dan betapa senangnya Jesse saat ditawari langsung untuk memakai sepatu dari sang pembuat sepatu itu sendiri. Atas kejadian itu, Adi dan Rudy mendapat surat panggilan dari Wetzer. Keputusan Adi itu telah membuatnya marah. Rudy sama sekali nggak mengerti mengapa adiknya itu begitu egois. Padahal Rudy juga sudah bersusah payah membangun perusahaan mereka dengan menjualkan 20.000 lebih sepatu. Di kantor, seorang jenderal menghukum perbuatan mereka dengan menyuruh membuatkan 6.000 pasang sepatu boot setiap bulannya.
Mengingat negara mereka sedang perang, apabila tuh dua bocah gagal memenuhi perintah jenderal itu, maka mereka harus bersiap untuk dikirimkan ke medan perang. Dengan cepat mereka pun bergerak membuatkan sepatu bootsnya. Namun sayang sepatu itu tidak menemui standar, jadinya harus dikembalikan. Atas kejadian itulah Rudy kemudian pergi berperang bersama keponakannya. Sementara Adi mendapatkan sebuah dispensasi yang membuatnya tidak perlu repot-repot turun ke medan perang. Selang beberapa waktu kemudian Adi pulang dari perang dengan selamat, tapi sayangnya kedua keponakannya telah gugur di medan perang. Tentu saja hal itu membuat Rudy mendapatkan amukan dari orang tua keponakannya. Besoknya para penjajah sudah memasuki ke Herzegovina. Mereka lalu ingin meledakkan pabrik sepatu Adi dan juga Rudy. Namun dengan cepat langsung dihalangi oleh tuh dua bocah. Adi dengan cepat memamerkan hasil sepatu buatannya. Ia kemudian menawarkan sepatu itu kepada para penjajah tersebut. Hingga akhirnya mereka luluh dan mengurungkan niatnya. Sebagai bayarannya juga para penjajah itu akan tinggal di rumah Adi dan juga Rudy. Alhasil sekarang Adi dan Rudy tinggal dalam satu lantai yang sama. Keesokan harinya Adi dipanggil menghadap ke pemerintah. Ia diberitahu untuk segera melepaskan jabatannya di perusahaannya sekarang. Rupanya itu adalah perbuatan dari Rudy yang tidak senang dengan Adi. Dan setelah menunggu untuk beberapa saat, mereka kemudian dibebaskan dari berbagai macam tuduhan yang membahayakan perang. Sekembalinya ke rumah, ketika sedang makan bersama, Fred tiba-tiba mengatakan kalau anak pertama Kathy dan Adi itu adalah anak Rudy. Kathy yang mendengar itu langsung protes. Ia segera menjelaskan ke Adi, semua itu tidaklah benar. Sementara Rudy hanya bisa diam, tak memberikan sedikit pun klarifikasinya. Dan sejak saat itulah hubungan persaudaraan di antara Rudy dan juga Adi mulai semakin pecah. Keesokan harinya, di depan semua pegawainya, Rudy dan Adi mengumumkan kalau mulai saat ini mereka akan menjalankan bisnis mereka sendiri-sendiri. Dan tanpa sedikit pun paksaan, para pegawai bebas memilih untuk ikut dengan siapa. Saat itu pegawai Adi rata-rata adalah orang produksi, sementara bawahan Rudy rata-rata adalah orang sales. Suatu hari di lapangan sepak bola, tampak terlihat Adi sedang memantau sepatu bikinannya yang kini tengah digunakan para atlet. Gak mau sepatunya terlihat sama dengan milik kakaknya, Adi pun segera dan setelah itu Adi kembali ke pabrik. Dan betapa kagetnya Adi saat mengetahui Rudy melayangkan sebuah gugatan terhadap dirinya. Padahal sudah jelas kalau sebenarnya Rudy lah yang mencuri semua ide dan konsep Adi. Sementara itu, Rudy sudah selangkah lebih dulu menemui pelatih timnas sepak bola. Ia melobi pelatih itu untuk berkenan menggunakan produk sepatunya yang bernama Puma. Tak mau gegabah, si pelatih meminta waktu untuk berpikir. Namun siapa sangka ternyata pelatih itu ingin timnasnya menggunakan produk sepatu buatan Adi yang bernama Adidas itu. Adi yang mendengarnya pun merasa lega. Adi berjanji bahwa sepatunya bisa membawa berkah dan mengantarkan tim sepak bola Jerman memenangkan Piala Dunia. Dan tibalah hari Piala Dunia. Terlihat bahwa Rudy turut menyaksikan pertengahan itu. Karena cuaca tiba-tiba saja hujan, Adi segera menambahkan sesuatu di atas sepatunya. Dan singkat cerita, timnas Jerman berhasil menang Piala Dunia.